Selamat siang, inilah iNews pukul Sabtu waktu Indonesia Barat bersama saya, Adela Rira Salsabila. Pemirsa, kita awali iNews siang kali ini dengan informasi mengenai antisipasi penyebaran COVID-19. Akibat timbulnya klaster COVID-19 di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, tim kesehatan dari Bidokes Polda Metro Jaya melaksanakan rapid test gratis pada ratusan warga Petamburan. Sempat terjadi aksi penolakan oleh warga Petamburan untuk dilakukan rapid test gratis. Akhirnya, Bidokes Polda Metro Jaya tak kalah akal dengan memberikan sembako makanan bagi warga yang bersedia melakukan rapid test. Pani, warga Petamburan tergerak ikut rapid test setelah para pengurus RT RW setempat mengimbau warga agar mengikuti kegiatan tersebut. Warga antri dengan tertib untuk mengisi pendaftaran rapid test. Setelah rapid test, warga diarahkan untuk mengambil sembako. Dari Ibu RT dibilangin ada ada di sekolahan katanya di 01 begitu. Jadi saya datang ke sini gitu. Saya pengen tahu juga ada apa gitu ya. Udah itu ya, tapi saya nggak ngarepin sembako sih, cuman pengen tahu kita sehat enggak gitu doang. Tahu belum? Ntar katanya. Kira-kira jam berapa? 5 menit kemudian. Ingin diperiksa ini kesehatan sama katanya mau dikasih sembako. Iya, maksud bapak aja kemarin dagang di situ. Di depan sini puskesmas dagangnya antar siang. Alhamdulillah sehat. Untuk hasil rapid test sementara dari 50 orang yang mengikuti rapid test, terdapat 3 orang yang reaktif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum memutuskan untuk mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Gubernur Anies Baswedan menyatakan bahwa ia akan mempelajari lebih lanjut dengan para pakar mengenai rencana tersebut. Pemprov DKI Jakarta masih harus mengkaji lebih dulu mengenai pemberlakuan pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan, seperti yang diizinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya belum dapat memutuskan untuk menyetujui hal tersebut karena kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta berprinsip bahwa keselamatan anak-anak menjadi faktor utama dalam pembukaan sekolah. Anies menambahkan pihaknya akan lebih dahulu berkonsultasi dengan para ahli di bidang kesehatan dan pendidikan sebelum sekolah kembali dibuka. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau tepatnya bulan Januari 2021. Pemerintahan daerah Kanwil dan kantor Kemenak diberi wewenang untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya. Berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing. Nadiem menambahkan, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, kemungkinan dampak negatif yang terjadi pada anak bisa semakin besar, seperti kendala tumbuh kembang hingga ancaman putus sekolah. Tim liputan iNews melaporkan. Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Kerakyatan Anti Makar menggelar aksi di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat. Mereka menolak kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar yang melanggar protokol kesehatan. Aksi serupa juga digelar Front Pembela Bangsa di depan Balai Kota Bandung. Pendemo membakar baliho Rizik Syihab dan menolak keras kedatangan Imam Besar FPI di Jawa Barat. Sebelumnya, usai mengikuti apel siaga di kawasan Monas, prajurit TNI berpatroli ke sejumlah titik di ibu kota untuk menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab. Penurunan baliho ini atas perintah langsung dari Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung memastikan operasi penurunan baliho Rizik akan terus berlanjut hingga seluruh baliho hilang dari jalanan ibu kota. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya.
perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Pangdam Jaya dengan tegas menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengkritisi langkah TNI yang menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam yang dianggap sudah melukai hati umat Islam secara garis besar. Bukan saja berurusan dengan FPI, berurusan dengan para pecinta Habib Rizik, baik yang resmi melalui ormas yang dinaungi atau Habib Rizik yang menjadi imam besar di antara ormas adalah menurunkan baleho Habib Rizik, tentunya adalah melukai hati umat Islam secara garis besar. Secara lebih banyak umat Islam mencintai Habib Rizik Syihab. Novel Bamukmin juga menilai dengan menurunkan baliho dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penjaga pertahanan negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Adela Rira Salsabila serta tim yang bertugas pamit undur diri dan salam iNews.